Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Zahra Islami dengan NIM 230210100005, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Antoni SHM Hum dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah Asas Equality Before the Law. Asas Equality Before the Law ini menjelaskan bahwasanya di dalam hukum itu tidak ada istilah membeda-bedakan warga Indonesia. Jadi, setiap warga Indonesia yang memiliki pejabat, pangkat, ataupun itu kekayaan yang lebih, itu semuanya sama di mata hukum. Sehingga baik warga biasa ataupun pejabat negara atau orang yang kaya sekalipun, itu tidak ada bedanya di mata hukum. Contoh, seorang pejabat negeri atau pemerintah yang melakukan tindakan korupsi, maka ia harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum tertulis. Sehingga di sini terlihat tidak ada bedanya antara warga biasa dan pejabat negeri. Yang kedua itu adalah asas presumption of innocence, itu artinya adalah asas praduga tidak bersalah, yang berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan itu tetap dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan ia bersalah di pengadilan. Nah, bukti ini hanya boleh dibuktikan oleh penuntut umum. Contohnya, seseorang bernama Budi telah tertangkap dikarenakan melakukan tindakan pencurian. Nah, maka ia tetap dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang benar-benar cukup atau bukti di persidangan yang benar-benar menyatakan bahwa ia bersalah dan hakim telah memutuskan bahwa ia adalah seorang yang bersalah. Baik, yang kedua adalah pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan dalam pasal 1/10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dan atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan ini sangat penting untuk dilakukan guna untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan agar hukum itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana pra-peradilan ini jika dikabulkan? Nah, jika dikabulkan, maka orang yang ditahan, benda yang disita itu akan dibebaskan dan dikembalikan serta perkara yang dihentikan dapat diproses. Proses penuntutan adalah tahap setelah penyidikan, di mana jaksa penuntut umum menindaklanjuti perkaranya ke ranah pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang sudah ada, dan jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Kewenangan jaksa penuntut umum terdapat pada pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa di antaranya adalah memeriksa berkas penyidikan, membuat surat dakwaan, memperpanjang penahanan, melakukan penuntutan. Setelah itu, mengajukan upaya hukum apabila putusan di pengadilan tidak memuaskan. Deponering adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menghentikan atau menyampingkan perkara pidana meskipun bukti-bukti yang cukup sudah ada. Soal nomor 4 adalah perbedaan antara rule of law dan res start. Rule of law merupakan dari common law. Rule of law ini menekankan bahwasannya semua orang termasuk pemerintah berada tunduk di bawah hukum dan tidak ada istilah kebal hukum. Sementara res start ini memiliki prinsip yang sama seperti rule of law, namun lebih menekankan kepada hukum tertulis serta negara ini dibatasi dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, setelah itu dalam res start ini memiliki pembagian kekuasaan seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Setelah itu, negara res start ini lebih menekankan pada hak asasi manusia. Soal nomor 5 yaitu peranan advokat dalam perkara pidana. Nah, advokat ini dalam perkara pidana memiliki peranan sebagai penasihat hukum sekaligus pendamping bagi terdakwa atau tersangka. Nah, yang dimana wewenangnya itu adalah untuk membuat pembelaan, terus mengajukan upaya hukum apabila putusan pengadilan itu tidak memuaskan. Selain itu juga advokat ini bertugas untuk melindungi hak-hak klien agar tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang. Miranda Law adalah prinsip hukum yang berasal dari Amerika Serikat di mana polisi berhak atau wajib memberitahukan tentang hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang yang ditahan, seperti hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak menjawab pertanyaan apabila itu memberatkan, dan hak pernyataan dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, Indonesia tidak secara harfiah mengadopsi Miranda Law dikarenakan hal-hal tersebut sudah ada dalam prinsip hukum di negara Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.